Baik, Bapak, selamat malam. Bapak, perkenalkan saya Bella Islamia. Saya adalah ahli gizi dari Rumah Sakit Anggrek. Di sini saya akan melakukan pengkajian gizi kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia, Bapak? Iya, Baik, Bapak. Sebelumnya, kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya, Bapak? Abdul Jamal, Baik, Abdul Jamal. Untuk alamatnya di mana ya, Bapak? Sakura Permai, Sakura Permai. Baik, Bapak, untuk usianya Bapak berusia berapa? 48, 48 tahun ya Bapak. Untuk pekerjaan Bapak apa swasta, Bapak? Baik, wira swasta ya Bapak. Agamanya apa Islam. Bapak? Islam. Untuk pendidikan terakhirnya apa ya Bapak? SMA, Baik, SMA ya Bapak. Baik Bapak, di sini berdasarkan data yang sudah didapatkan dari dokter, untuk berat badan Bapak ada 72 kilo ya, dengan tinggi badan 165 cm. Apakah Ya. benar Bapak? Baik Bapak, di sini setelah saya mengkaji untuk nilai status gizi Bapak dinyatakan obesitas ya Bapak, yaitu dengan senilai 26,4 kg per milimeter kuadrat. Kemudian sebelumnya Bapak, apakah Bapak memiliki riwayat penyakit? tak ada, Baik, tidak ada ya Bapak. Untuk riwayat penyakit bawaan dari keluarga apakah ada Bapak? ada. Baik, tidak ada juga ya Bapak. Baik Bapak, untuk pola makannya biasa Bapak mengonsumsi apa ya Bapak? Roti, Roti. Baik Bapak, apakah ada lagi? nasi, Nasi. Kalau boleh Sayur. tahu, baik, untuk sayurnya sayur yang seperti apa ya Bapak? bayam, Bayam. Apakah ada lagi Bapak? singkong, daun singkong, Baik Bapak. Kemudian biasanya Bapak kalau makan berapa kali sehari? 2 kali, 2 kali sehari ya Bapak. Untuk makanan kesukaan, apakah Bapak ada kesukaan yang sering dikonsumsi? ikan bakar, Baik, ikan bakar ya Bapak. Apakah ada lagi Bapak? ada itu aja. Baik, ini saja. Untuk makanannya, apakah Bapak ada alergi makanan Tak sebelumnya? ada, Baik, tidak ada. Apakah sebelumnya Bapak pernah menjalani diet dari ahli gizi? tak ada, Belum pernah ya Bapak. Apakah Bapak mengonsumsi alkohol? tak, Baik, tidak ada. Untuk kesehariannya Bapak biasa apakah melakukan olahraga? kadang-kadang aja, Kadang-kadang ya Bapak. Apakah Bapak perokok aktif? tak merokok, Baik, tidak merokok. Baik Bapak, setelah saya mendapatkan data kajian tentang Bapak, sebelumnya apakah ada pertanyaan yang ingin Bapak tanyakan? ada itu aja. Kalau mengenai tadi, apakah ada Bapak ingin tanyakan terkait kenapa Bapak dinyatakan obesitas? Ya, kenapa sampai dibilang obesitas itu? Baik Bapak, di sini kan data dari dokter menunjukkan 26,4 atau bisa dinyatakan obesitas. Kenapa dinyatakan obesitas? Karena untuk indeks massa tubuh seseorang yang normal itu dari 18,5 sampai 25 kilogram per kuadrat, karena itu batasan normalnya. Lebih daripada itu dinyatakan obesitas. Kemudian Bapak, di sini saya ada slide tentang karena kan tadi Bapak dinyatakan obesitas ya dari data yang sudah didapatkan. Di sini ada slide tentang porsi gizi seimbang. Sebelumnya biarkan saya menjelaskan terlebih dahulu. Gizi seimbang ini adalah diet yang bisa digunakan oleh seseorang untuk menurunkan ataupun menaikkan berat badannya ke berat badan yang normal, sehingga seseorang itu bisa tetap melakukan diet tapi dengan keadaan yang sehat. Di sini untuk porsi gizi seimbang itu terdiri dari makan 3 kali sehari. Kan Bapak di sini kebiasaan makannya 2 kali. berdasarkan 2 kali.
Kemudian kebiasaan makan Bapak yang lain ada yang bisa saya katakan buruk karena kebiasaan Bapak sering makan ikan bakar. Kemudian Bapak juga hanya makan 2 kali sehari. Mungkin juga Bapak bisa dinyatakan obesitas karena kurangnya beraktivitas atau olahraga. Mungkin Bapak bisa melakukan olahraga yang rutin untuk menurunkan berat badan Bapak ke berat badan yang normal. Kemudian di sini dianjurkan untuk makan buah sebanyak 150 gram per hari. Bisa itu buahnya seperti apel, semangka, ataupun buah-buah yang Bapak sukai. Pokoknya sehari itu harus ada konsumsi buah. Kemudian di sini untuk konsumsi air putih minimal itu biasanya kan 8 gelas atau setara 2 liter. Jadi sebisa mungkin Bapak juga menjaga pola konsumsi air putihnya. Kemudian di sini Bapak mengkonsumsi makanan yang memiliki protein tinggi, kemudian lemak yang cukup sehingga kebutuhan Bapak tetap terpenuhi. Kemudian karena Bapak juga usianya sudah mulai masuk ke tahap dewasa yang tua, ini saya menyarankan untuk mulai membatasi konsumsi snack ataupun makanan asin sehingga kesehatan Bapak tetap terjaga. Di sini konsumsi juga sayur seperti yang Bapak tadi bilang, kan Bapak juga sering konsumsi bayam. Kemudian di sini ada contoh makanan sehari yang bisa Bapak contohkan. Mungkin ini tidak bisa menjadi patokan harus setiap hari makan seperti ini, tapi ini contoh saja yang mungkin bisa Bapak gunakan. Kemudian di tabel yang ini, leaflet ini, di sini adalah daftar bahan penukar makanan. Tujuannya itu kalau misalnya makanan yang di sini tidak ingin konsumsi nasi, mungkin Bapak bisa menukar dengan bahan makanan yang ada di sini. Untuk bahan karbohidrat, protein, lemak, dan yang lainnya seperti buah dan gula juga ada kebutuhannya di sini. Bapak konsumsi ini bahan penukar ini tetap sama dengan contoh menu yang ada di sini. Jadi kebutuhan Bapak tetap terpenuhi walaupun bahan makanannya berasal dari bahan yang berbeda. Untuk contohnya di sini kan ada nasi goreng. Mungkin Bapak bisa menggantinya dengan beberapa contoh golongan bahan makanan yang ada di sini. Seperti di sini ada bihun, bubur, kemudian ada biskuit. Untuk sayurnya mungkin tadi karena Bapak ada konsumsi bayam, Bapak bisa mengubahnya dengan kacang panjang atau sayuran lainnya. Begitupun dengan makanan lainnya. Mungkin ini bisa Bapak baca untuk dilihat. Baik Bapak, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Ada itu aja. Baik, itu saja ya. Semoga konseling yang saya berikan kepada Bapak, edukasi ini bisa menambah pengetahuan Bapak dan menjaga kesehatan Bapak. Baik, itu saja. Terima kasih Bapak atas bantuannya karena telah menyediakan waktunya untuk konsultasi dengan saya. Mungkin untuk pertemuan yang akan datang bisa kita janjikan agar melihat apakah Bapak sudah merubah pola makan Bapak menjadi yang lebih baik lagi. Ya. Baik, terima kasih ya Bapak.